Ada apa, Arya? Kita harus balik ke gedung itu. Ada yang tidak beres dengan gedung itu. Nela, putar balik cepat, teriak Eva. Arya, lu kenapa? Apa yang terjadi? Satu kedipan ini aktif. Satu kedipan? Apa maksudnya? Satu kedipan itu kemampuan untuk melihat sesuatu di masa depan hanya dalam satu kedipan, lalu menghilang. Jelas Leones. Deja vu kah? Mungkin. Nela langsung memarkirkan mobilnya di tempat yang sama ketika ingin berangkat. Dia sudah terbiasa memarkirkannya di situ. Rintik hujan mulai membasahi mereka. Ketika mereka ingin menuju gedung itu, terdengar suara mobil menabrak sesuatu di jalan besar. Apa itu? Ayo cepat. Arya mulai berlari menuju tempat yang telah dipenuhi oleh orang-orang, serta para pengguna jalan yang langsung memadati mobil yang ringsek itu. Permisi, permisi. Arya meringsek maju untuk melihat korban tersebut. Ketika Arya melihat korban tersebut, tidak mungkin. Asila, teriak Eva. Eva langsung memeluk tubuh Asila yang sudah tak bernyawa. Mobil yang ditumpangi Asila menabrak pembatas jalan dan Asila kehilangan keseimbangan. Nela segera mendekati Eva seraya menenangkannya. Namun, dia mendapati sebuah kertas yang berada di dashboard mobil. Ini tulisan Belanda. Aku tak tahu apa maksudnya. Apa maksud ini, Leones? Tanya Nela langsung menyerahkan sebuah kertas yang berisi tulisan dari bahasa Belanda tersebut kepada Leones. Isinya, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Kutukan masa lalu tak mampu kau cegah. Jangan salah menanggapi jika tidak ingin kujadikan budak nafsuku. Eva mulai mendekati Leones dan Nela. Tulisan itu, kenapa, Fa? Adalah milik jiwa yang tertahan di gedung ini. Kita harus segera menyelesaikannya. Tapi ini hampir maghrib. Aku tak peduli. Kita hanya punya waktu 1 jam untuk mengungkap tulisan ini, jawab Leones. Gedung ini akan ditutup sebentar lagi. Masih ada waktu 1,5 jam. Bagaimana dengan Asila? Tanya Nela. Eva hanya terdiam. Dia melihat tubuh Asila sudah memasuki ambulan. Selepas ini kita pergi ke rumah sakit. Mereka bergegas menuju gedung Daksinapati yang menyimpan teka-teki. Ingat, jangan berpencar. Gedung ini sangat luas, jelas Leones. Sebentar, apa yang ingin kau cari, Fa? Tanya Arya pada Eva. Ini mengenai aksara jiwa. Aduh, aku gak paham. Ini ada kejanggalan di dalam tulisan yang menggunakan bahasa Belanda. Bukankah kita ingin mengungkapkan kejadian aneh ini? Apa yang kau lihat dari satu kedipan itu? Eva mulai tak bisa mengontrol nada bicaranya pada Arya. Aku melihat dia sedang memasukkan sesuatu di sebuah loker. Kita harus ambil itu. Apa maksudnya? Cepat beritahu di mana lokernya. Ada di lantai 2. Mereka bergegas menuju lantai 2. Adzan maghrib mulai menggema untuk kawasan Jakarta. Mereka mencari loker yang dimaksud. Di mana, Arya? Di mana? Aku tak tahu. Aku hanya tahu loker itu. Di sini ada banyak loker yang terpampang. Jika kita tidak membuka satu persatu, itu tidak akan cukup waktu. Belum lagi yang terkunci. Sebentar, Eva. Aku merasakan sesuatu yang mengikuti kita. Apa maksudmu, Ar? Leon, kamu merasakannya kan? Sial, bagaimana mungkin? Itu Nining. Arya dan Leones mulai menatap arah tangga yang dinaikinya. Dia melihat sesosok Nining sedang merangkak menuju mereka. Rambutnya menjuntai hingga ke lantai. Tangannya yang panjang mulai mencakar-cakar lantai. Bau busuknya tercium dari kejauhan. Arya, ini gak baik. Cepet lari, cepet. Kenapa lu muncul lagi? Mereka berlari menuju ruangan kelas. Sosok Nining masih merangkak perlahan. Jangan ada yang bicara, semua diam. Mereka bersembunyi di balik lemari penyimpan buku-buku bacaan. Terdengar nyanyian lirih dari Nining. Liriknya sangat dalam dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Nela menangis melihat posisinya yang terancam. Dia baru pertama kali melihat sosok kuntilanak muncul tepat di depannya.
Nining hanya melewati ruangan itu. Dia bergerak maju menuju perpustakaan. Sepertinya Nining tidak mengikuti kita lagi. Lirih suara Arya. Kita harus cepat temukan loker itu. Aku tak tahu tempatnya, jelas Nela. Kita coba dekat perpustakaan. Nining kan menuju ke situ. Tanpa basa-basi lagi, mereka putuskan untuk mengambil sesuatu di sebelah loker yang berdekatan dengan perpustakaan. Arya berjalan di belakang Eva, sedangkan Leones berjalan di depan Nela. Mereka menjaga satu sama lain. Perasaan merinding bercampur kesal menjadi satu. Mereka harus cepat mengambil sesuatu yang tersimpan di loker milik Ashila. Langkah mereka sangat pelan. Nyanyian dengan suara lirih dari Nining lambat laun mulai terdengar. Perasaan gua kagak enak dah, ucap Leones dengan pasrah. Eva mulai mengeluarkan gelang pemberian Pak Bromo yang bentuk dan kegunaannya sama persis, yaitu untuk menetralkan aura negatif yang berada di sekelilingnya. Ini lokernya, ucap Nela sambil meraba loker tersebut dengan cepat. Nel, cepetan dibuka. Sebentar, ini ada kodenya. Ada yang tahu nggak kode loker Ashila? Coba 64 kali. Hah? Yakin? Kenapa emangnya? Itu kan kode pemujaan. Bodo amat, cepetan buka. Nela mencoba memasukkan kode PIN yang diyakini sebagai pembuka loker tersebut. Akhirnya loker itu terbuka. Ditemukannya coretan darah yang berbunyi I kill you dan sebuah kacamata hitam lengkap dengan busananya. Ini kan busana tari sintren, jelas Nela. Dari mana kamu tahu? Tanya Eva. Aku dulu suka menari sintren. Percakapan mereka terpotong ketika mendapati seorang wanita memakai gaun putih lengkap dengan penudung seperti biarawati sambil membawa lampu obor. Arya, perasaan gua gak enak. Sosok itu yang mengontrak jiwa Ashila, Nyonya Rockwell, biarawati Belanda. Eva, kamu hafal rapalan mantra yang diberikan Pak Bromo terkait aksara jiwa? Eva hanya terdiam. Di arah belakang, sosok Nining mulai merangkak maju sambil menyanyikan lirik Jawa yang menyeramkan. Kini posisi mereka benar-benar terjebak. Mereka harus cepat menghindar agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Eva, cepat rapalkan mantranya. Bagaimana mungkin aku tahu? Teriak Eva. Kamu pasti bisa, Eva. Nining mulai merangkak maju bersamaan dengan wanita Belanda itu. Leones mengeluarkan leontin salibnya. Arya mengeluarkan tasbih dzikirnya, sedangkan Eva mengeluarkan gelang pemberian almarhum ayahnya. Mereka melirihkan doa sambil menggenggam kuat kepercayaan mereka masing-masing. Sesaat sesudah itu, sosok Nining dan wanita Belanda hilang seketika. Mereka dengan haru saling menanyakan apa yang telah terjadi. Lokernya, tertulis dalam loker tersebut, anak kuntilanak. Arya, aku tak tahu maksud itu. Itu adalah aksara jiwa milik Arya, jelas Eva sambil menatap loker Ashila. Artinya, aku adalah... Sepertinya kau yang akan menjadi wadah bagi aksara jiwa setiap orang yang telah meninggal. Mana mungkin bisa, teriak Arya. Aksara jiwa yang dimaksud adalah pesan dari mereka yang telah meninggal untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Arya menjadi wadah aksara jiwa yang dimaksud dengan menyandang sebagai anak kuntilanak. Nantinya mereka berempat akan pergi menuju Pak Bromo dan menanyakan hal ini. Setelah semalaman mereka di gedung tua itu, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan mengungkapkan perasaan bela sungkawa kepada keluarga Ashila. Esok harinya, mereka menuju rumah Pak Bromo dengan perasaan penuh dengan tanda tanya. Pak Bromo, ada banyak hal yang ingin kami tanyakan mengenai kejadian aneh kemarin sore. Tanyakanlah. Yang pertama, aku ingin bertanya mengenai aksara jiwa. Aku masih belum paham. Yang kedua, mengenai kemunculan Nining. Mengapa dia selalu mengikutiku? Dan yang ketiga, apa maksud dari panggilan kutukan itu? Pak Bromo diam sejenak. Dia mulai mengambil posisi duduk yang serius. Dengarkan, aku tidak akan bertanggung jawab dengan keputusan kalian. Tapi aku akan mengarahkan ini. Teman gaib yang diminta itu sangatlah rumit.
Serumit perkiraan kita mengenai seserahan itu bukanlah ranah dari teman gaib, tapi itu bentuk penyerahan dari pemimpin aliran hitam untuk mengorbankan seseorang agar kekal abadi. Teman gaib itu menurut mereka sebagai penghalang. Alasan Arya selalu diincar karena jiwa kamu belum sepenuhnya diambil, sehingga pemimpin aliran hitam itu selalu mengikutimu. Adapun aksara jiwa adalah bentuk dari pesan yang disampaikan di balik sesuatu yang telah, sedang, atau akan terjadi. Aku ingin bertanya, apa isi dari aksara jiwa itu dan benda apa yang didapatkan? Aksara jiwa itu adalah anak kuntilanak dan busana lengkap tari sintren. Itu yang kami dapatkan, jelas Eva. Anak kuntilanak? Iya pak. Ada apa emang? Tanya Arya. Ini kebetulan atau bagaimana ya? Kok kayaknya persis dengan perasaanku? Aku gak paham maksud bapak. Apa yang terjadi dengan pesan itu? Arya mulai serius menanggapi setiap kata yang dikeluarkan oleh Pak Bromo. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh penghuni gedung itu melalui tubuh temanmu yang terikat jiwanya oleh aksara jiwa. Jadi orang yang terikat jiwanya dengan aksara jiwa akan menukarkan diri dengan pesan. Jadi orang yang terikat jiwanya dengan aksara jiwa akan menukarkan diri dengan pesan. Tanya Eva. Benar sekali. Aku juga menemukan cermin milik Arya di sekitar loker Asila. Apakah itu yang memungkinkan Nining tetap muncul? Sebenarnya ada beberapa cermin yang harus kuhancurkan. Bagaimanapun dia akan tetap muncul. Begini saja, kita selesaikan masalah ini dengan seksama, jelas Pak Bromo. Kesimpulannya ada 3. Yang pertama, aksara jiwa adalah pesan yang tersampaikan untuk mereka yang mempunyai ikatan. Yang kedua, Nining dapat muncul selama cermin itu masih berada di sekitar kita. Dan yang ketiga, cermin kutukan adalah penyerap jiwa. Itu inti dari pembahasan kita, jawab Pak Bromo. Kita akan cepat melakukan tindakan untuk menghancurkan ikatan Arya dengan si Nining. Jika tidak, dia akan mengambil jiwamu dan menjadikan pemimpin itu kekal abadi. Kita menuju Kuningan, jawab Pak Bromo. Kuningan? Ada apa dengan Kuningan? Ada yang harus kita selesaikan. Kapan kita berangkat? Kita persiapkan dahulu. Masih ada 3 bulan lagi sebelum bulan purnama muncul di pertengahan awal November. Ini masih Agustus, jawab Leones. Sabar, 3 bulan lagi. Kita selesaikan semua teka-teki. Mereka sepakat untuk menunggu 3 bulan lagi menuju Kuningan. Di bulan September, Ibu Arya meninggal dunia. Arya sempatkan diri pergi ke Cirebon untuk melayat. Dia hanya menetap hingga 10 hari saja, lalu berangkat kembali menuju Jakarta. Lalu Pak Hanif menikah dengan wanita asal Kuningan, Jawa Barat, dan diyakini wanita tersebut merupakan saudara jauh Nela. Sehingga masih ada garis persaudaraan antara Nela dengan yang bersangkutan. Wanita yang dinikahi oleh Pak Hanif adalah hasil pilihan langsung oleh Pak Luhur, yang merupakan empu dari pemimpin aliran hitam. Hanya saja Arya tidak tahu soal itu. Arya hanya ingin fokus terhadap perkuliahan yang sedang dijalaninya saat ini. Arya memang mengetahui bahwa ayahnya menikah lagi, namun dia sangat terpukul dengan sifatnya yang arogan, sehingga dia tidak menanggapi pernikahan itu sebagai awal keluarga baru menurutnya. Wanita yang dinikahi oleh Pak Hanif bernama Ibu Rahmawati. Dia berasal dari Kuningan dan merupakan saudara dekat dengan Pak Luhur. Arya hanya mengetahui jika ibu tirinya berasal dari Kuningan. Namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai saudara dari Pak Luhur. Memang ini strategi licik Pak Luhur agar mendapatkan jiwa Arya dengan menjadikan Bu Rahmawati sebagai ibu tiri Arya. Jangan lupa Wati, tugasmu hanya satu, jadikan Arya untuk seserahan. Iya Mang. Sesaat setelah Arya kembali ke Jakarta, Om Indra dan Teh Widya sudah mengetahui tingkah arogan Pak Hanif. Om dan Teteh ikut berduka cita ya Arya. Iya Om, terima kasih. Ayah kamu nikah lagi? Iya Om, katanya sih sama orang Kuningan. Dijodohkan?
Kurang tahu om. Arya hanya menjawab singkat. Jiwanya benar-benar terpukul. Kematian dari ibunya sangat dirahasiakan. Entah sakit atau apa. Yang Arya tahu dari para warga, sebelum ibu Arya meninggal, ada tanda-tanda keanehan di rumahnya. Rumah tersebut didatangi oleh beberapa orang yang menggunakan jubah hitam, lalu membawa Bu Mala menuju rumah Pak Luhur. Ada yang bilang Bu Mala dijadikan tumbal, ada yang bilang lagi Bu Mala kerasukan ataupun yang lainnya. Semua itu masih teka-teki. Arya hanya menuntut dirinya untuk kuat. Belum lagi persoalan dirinya dengan aksara jiwa 3 bulan yang lalu. Dia terbebani oleh banyak masalah. Leones yang mengetahui Arya murung segera mengajak Arya keliling Jakarta. Ikut kagak? Kemana? Jonggol. Ikut aja sini, banyak tanya lu. Arya hanya mengangguk pelan. Tubuhnya seperti menahan beban sehingga malas untuk berdiri. Leones menyetir motor. Arya bonceng di belakangnya. Arya diperlihatkan keadaan kampus di sore hari. Jakarta gak pantas buat orang-orang lemah kayak lu. Arya hanya diam. Kedatangan gua ke rumah Om Indra karena tugas dari Pak Bromo untuk bantu lu. Gua dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Gua udah kagak punya siapa-siapa dari kecil. Karena itu, ego lu jangan tinggi. Jangan merasa paling tersakiti. Arya masih diam. Apapun yang terjadi, gua bakal ada di samping lu, Ar. Ingat, jangan merasa paling tersakiti. Hidup itu adil. Sudah diatur oleh Tuhan. Jangan bersikap merasa paling lemah. Tapi sadarlah bahwa kita butuh pertolongan. Arya diingatkan tentang kehidupan oleh Leones. Dia masih terdiam. Leones berhenti di sebuah kafe pinggir jalan. Mereka berdua meminum kopi ala kafe untuk menyegarkan kembali pikiran dan mempersiapkan misi selanjutnya menuju Kuningan. Lu galau gara-gara bokap lu nikah lagi? Kagak. Gue cuman mau diem aja. Alah, lu mah gitu, sok kuat tau gak? Nyatanya emang gitu. Gue bingung dengan tingkahnya yang arogan. Dimana-mana cowok itu kagak kuatan. Dia bakal cari pendampingnya jika si pendamping itu udah gak ada, baik meninggal atau gimana pun. Kecuali wanita, dia diberkahi dengan kekuatan bertahan. Jadi lu salah besar kalau masih sedih dengan keadaan lu. Itu udah takdir. Sama aja kayak kematian, gak bisa dicegah dengan apapun. Arya mengangguk pasrah. Bentar, ini ada telepon dari Eva. Angkat, loudspeakerin. Halo? Leon, lagi sama si Arya tah? Iya, sini ikut nimbrung. Di mana emangnya? Kos, deket kampus. Oke, OTW ke sana. Siap, ditunggu ya. Leones menutup pembicaraannya dengan Eva. Arya masih mengaduk-ngaduk kopinya dengan santai. Kalau nggak mau minum, nggak usah pesan aja tadi mah. Percuma. Nanti juga diminum, santai aja. Eva sama Nela mau kesini. Kayaknya sih. Habis 3 bulan kita lost komunikasi. Ada yang ingin mereka omongin kali. Mengenai apa? Kurang tahu. Tunggu aja lah. 10 menit kemudian Eva dan Nela datang. Eva membawakan kaos khas Bali. Nih buat kalian berdua. Wah, terima kasih ya. Jadi enak nih. Arya, kamu udah sehatan belum? Kenapa emang? Loh, kan besok kita berangkat ke Kuningan. Ada sesuatu yang harus kita ambil. Seperti sebilah keris. Gunanya? Sebentar. Eva menunjukkan sebuah catatan manuskrip kuno mengenai keris yang memiliki fungsi untuk menghancurkan pangilon kutukan. Aku dapat ini dari Pak Bromo. Itu keris disimpan di mana? Katanya kita harus izin kepada warga sekitar, hanya sekedar untuk menghancurkan pangilon kutukan. Kamu gila tah? Masa iya dibolehkan? Lalu bagaimana? Enaknya kita ngobrol lagi sama Pak Bromo. Kan masih belum jelas juga. Oke, tunggu. Besok kita ke Pak Bromo sekalian siap-siap ya. Kemungkinan akan menginap di sana. Mereka masih membahas tentang teka-teki dari aksara jiwa dan cara menghancurkan pangilon kutukan. Sementara waktu sudah hampir petang, mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Arya dan Leones menuju rumah Om Indra.
Nela dan Eva menuju kosannya di daerah Rawamangun. Seketika malam tiba. Arya tidur berdekatan dengan Leones. Hanya saja mereka beda posisi kasur. Dalam satu kamar ada 2 kasur. Arya berada di kasur paling kanan dekat dengan Pangilon yang sudah retak. Mereka tertidur pulas. Arya masih berada dalam suasana duka. Dia masih merindukan sosok ibunya yang selalu menjaga dan merawatnya sedari kecil. Arya mendengar suara lirihan panggilan dari arah jendela. Arya, Arya. Arya tahu itu bukan suara ibunya karena dia sudah meninggal. Suara itu bercampur dengan rintihan sedih, tangisan kecil, seperti seorang ibu yang kehilangan akan sosok anaknya. Tanpa sadar, ada yang mendekati tubuh Arya, seperti sebuah tangan yang memeluk tubuh hangatnya. Tangan itu memeluk tubuh Arya yang kesepian, sedih dan derita. Tangan itu menenangkan jiwa Arya, membaluti luka hatinya dengan suara nyanyian yang seperti Nining ucapkan sewaktu berada di gedung Daksinapati. Suara itu membangunkan tubuh Arya. Arya merasakan kehadiran Nining. Benar, Nining memeluk tubuh Arya. Arya menahan rasa takutnya. Kini keringat dingin mulai bercucuran. Suara itu masih terdengar jelas tepat di telinganya. Arya membaca doa dalam hati. Segala bacaan doa pengusir jin dia kerahkan. Dia mulai tenang manakala adzan subuh mulai berkumandang. Tangan yang memeluk tubuh Arya sudah menghilang tak berbekas. Hanya rasa takut dan merinding yang membuat tubuhnya masih bergetar. Leones menghampiri Arya. "Kenapa lu?" "Gak apa-apa, kedinginan aja." Pagi harinya, mereka langsung menuju tempat Pak Bromo. Mereka telah siap dengan perlengkapan yang akan dibawanya. Pak Bromo sudah menunggu di depan rumahnya sambil menyiapkan sesuatu yang akan dibawanya. "Apa itu, Pak?" tanya Arya. "Ini gelang penetral." "Apa fungsinya?" "Tuh, liatin Eva." Mereka melihat tangan Eva yang sudah dulu memakai gelang penetral. "Gelang ini untuk keselamatan badanmu. Jangan sampai Nining mencium perjalanan yang akan kalian tuju." "Jadi, kapan berangkatnya?" "Sore ini. Semua istirahat dulu ya." "Kok sore, Pak?" tanya Eva. "Jangan membantah, itu perintah." Eva dan yang lainnya terdiam. Mengapa Pak Bromo sekarang sedikit aneh? Nadanya cepat meninggi. Posisi tubuhnya selalu dalam keadaan serius. Setiap kata yang diucapkan mengenai Nining dan teman gaib Arya pasti membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pak Bromo masih berduaan dengan Leones dan Arya di luar. "Pak, saya mau tanya." "Tanyakanlah." "Apa betul saya itu anak kuntilanak?" Pak Bromo tertawa terpingkal-pingkal. Arya seperti membuat jok receh yang seketika membuat mood Pak Bromo membaik. "Kamu itu anaknya Pak Hanif dan Bu Mala, bukan anaknya kuntilanak." "Aksara jiwa tadi sih bagaimana, Pak?" "Yang dimaksud dengan anaknya kuntilanak itu karena kesalahan Pak Hanif membuat seserahan." "Kapan?" "Sewaktu kamu masih di dalam kandungan. Ibumu itu sakit-sakitan. Dia hampir keguguran. Lalu empu aliran hitam menyerahkanmu pada kuntilanak agar kamu selamat dan ibumu juga." "Jelas, Pak Bromo. Jadi dengan kata lain, aku itu seperti dianggap anaknya kuntilanak itu, Pak." "Ya, kurang lebih seperti itulah. Yang menghancurkan keluargamu itu ayahmu sendiri. Aku sudah mengenal lama dengan ayahmu. Ketika Warno meninggal, dia ingin menyelamatkanmu saja." "Lalu apa tujuan kita menuju Kuningan?" "Tujuanmu adalah mengambil keris yang digunakan untuk menghancurkan pangilon kutukan yang berada di rumah Pak Luhur." "Keris? Nanti juga kamu tahu sendiri." Arya masih menunduk lesu. Dirinya mulai memiliki banyak beban yang harus diselesaikan. Sedikit demi sedikit harus terrealisasikan jika ingin cepat selesai. "Sekarang istirahat dulu. Sore kita berangkat ke Kuningan." "Oke, Pak."
Mereka kembali ke kamar mereka masing-masing. Menjelang sore, Arya izin sholat asar bersama dengan Nela. Karena Eva beragama Hindu dan Leones beragama Kristen, mereka sembahyang menurut agamanya masing-masing. Setelah sholat, Arya merapikan tasnya dan mengamati kalung yang terbuat dari batu hitam itu. Dia menuju Leones. "Leon, ada yang ingin saya sampaikan." "Apaan emang?" Kata Pak Bromo, jika kalung ini berkontraksi dengan partnernya, maka akan bergetar kuat. "Maksudnya?" "Kayaknya kita harus bekerja sama untuk menghancurkan Pangilon itu." "Itu sudah pasti. Kita harus satu tujuan." "Terima kasih ya. Maaf merepotkan." "Lu gak usah sedih lagi. Ada gua, Eva dan Nela yang bakal nyelesain ini semua." "Arya, kita bareng-bareng selamat ya." Arya mengangguk tanda setuju. Moodnya kembali seperti sedia kala. "Semua sudah siap? Kita kesana naik apaan?" tanya Leones. "Naik mobil Nela aja. Dia bawa mobil kok." "Nel, gak apa-apa kan? Santai aja," senyum manis Nela. Semua barang-barang dijadikan satu di bagasi. Mereka berangkat menuju Kuningan, Jawa Barat. Nela sendiri sangat hafal dengan jalanan yang ada di Kuningan. Tampaknya Kuningan bagaikan kenangan yang tak pernah dilupakan. Kira-kira ada 2-3 jam perjalanan. Mereka telah memasuki Cirebon. Tinggal rest area terakhir yang akan menunjukkan kepada arah Kuningan lewat jalur Pantura. "Daerah mana, Pak?" "Deket kok, sekitaran Cilimus." "Oh, tahu itu mah aku." "Kamu tahu daerah itu?" "Tempat saya nyasar dulu. Hehe. Ternyata kamu dulunya nakal ya." "Sekarang mah udah tobat, Pak." Sepanjang perjalanan, Arya hanya merenung sedari awal keberangkatan. Dia tampak tak bersemangat dan lesu. "Badan lu panas? Lu sakit?" "Enggak kok, cuman kecapean aja." "Ya, jaga kesehatan dong." Jelas Leones. "Bentar lagi juga mendingan." "Ya udah, ngomong kalau sakit." Arya tak sempat berpamitan untuk terakhir kalinya dengan ibunya. Karena itu, mungkin akan menjadi kenangan pahit ketika masih berada di luar kota, harus ditinggal oleh orang yang kita sayangi. Mungkin Arya merasakan hal yang sama, perasaan gundah dan tak nafsu beraktivitas. "Pak, kita udah nyampe kecamatan Cilimus." "Di daerah mana?" tanya Nela. "Sampora." "Sampora? Iya benar." Nela mulai melajukan mobilnya sembari menyeimbangkan kecepatan mobilnya. Dia terkejut mendengar nama Sampora. "Nel, lu kenapa?" tanya Leones. "Sampora itu dekat dengan rumahku." "Asik dong bisa main." Celetuk Eva. Jangan sesekali main di rumahku," tegas Nela. Udah jangan ribut. Nela juga masih nyetir kok." "Gak apa-apa Nel, lanjut aja," kata Pak Bromo. "Sebenarnya alasan aku pergi meninggalkan rumah karena aku akan dijadikan sandera oleh bibiku. Dia merupakan penyembah kuntilanak dengan menumbalkan seseorang agar hidupnya kekal. Cerita yang dipaparkan oleh Pak Bromo merupakan benar adanya." Semua terkejut dengan pemberitaan dari Nela. Selama ini dia hanya terdiam dan menutupi diri karena ada masa lalu yang terpendam dan sangat pahit untuk diceritakan. "Aku yakin ini ada kaitannya dengan Arya. Bagaimanapun juga aksara jiwa itu mengundangmu untuk memutuskan ikatan antara dirimu dengan si Nining, bukan?" "Itu benar, ini seperti sealur." "Bentar, Arya, ibu tiri kamu dari Kuningan kan?" "Iya benar Eva, dia dari Kuningan." "Aku tahu, ini pasti masih satu alur. Nela masih ada garis darah dengan ibu Arya. Aku yakin itu," jelas Eva. "Bagaimana kamu yakin?" tanya Nela. "Dilihat dari kejadian, tempat dan alur yang bersangkutan, kalian berdua terhubung." Pak Bromo hanya menyimak sedari memainkan gelang antiknya. "Belok kiri Nela, kita akan memasuki perkampungan warga. Tolong kalian jaga bicara ya. Warga di sini sangat peka terhadap orang asing."
Nela lalu membelokkan mobilnya dan memasuki perkampungan warga. Di sana, para warga saling menatap mobil yang memasuki perkampungannya. Lalu berhentilah di sebuah gubuk tua yang hampir roboh. Namun, masih bisa untuk ditempati layaknya tajuk atau musola. "Kita turun di sini. Kalian semua mau ikut?" tanya Pak Bromo. "Kami ikut, Pak." Mereka mengikuti langkah Pak Bromo. "Siapa itu?" "Gak ngerti." Para warga saling menatap satu sama lain. Mereka seperti tidak suka dengan kita, bisik Leones pada Arya. "Hush, jangan gitu. Ingat perkataan Pak Bromo." "Assalamualaikum, Kang. Ini saya, Bromo." Pak Bromo mulai menyapa dari depan pintu. Lalu keluarlah lelaki berkisar 48 tahun dengan menggunakan sarung. "Waalaikumsalam. Apa kabar, Bromo?" "Alhamdulillah baik, Kang." "Itu yang belakang orang Cirebon ya?" Sambil menunjuk ke Arya. "Saya, Pak." "Iya, kamu nak," sambil tersenyum. "Dari mana Bapak tahu?" "Sudah terlihat dari auramu. Jiwamu masih tertahan kah?" "Masih, Pak." "Ayo semua masuk ke dalam. Warga di sini sangat suka membicarakan orang asing." Mereka masuk ke dalam gubuk tua itu. "Di, Andika, tolong ambilkan minuman." "Iya ya." Arya menatap sekeliling dinding dari gubuk tua itu. Bisa-bisanya terpampang keris dan macam-macam senjata zaman dahulu. "Namamu siapa, nak?" "Nama saya Arya Kusuma, Pak." "Nama yang bagus. Terima kasih, Pak." Andika lalu datang membawakan minuman. Andika kecil masih berumur 7 tahun. "Dek, umur berapa?" tanya Leones. 7 tahun, Kak." "Wih, udah sekolah belum?" "Enggak, Kak. Maunya ngaji aja." "Oh iya bener, ngaji yang pintar ya." "Iya, Kak." "Jadi gini, Kang. Arya ini tersandera jiwanya di sebuah cermin kutukan yang berada di empu aliran hitam. Tapi masalahnya, setiap cermin itu terpampang, sosok Nining akan mengikuti Arya, bahkan ingin menyeretnya menuju cermin itu." "Arya, kamu pernah melakukan seserahan?" "Yang melakukan itu Pak Luhur." "Pak Luhurlah pelaku di balik ini semua. Saya tidak banyak bantu, karena dia pernah terlibat dengan saya. Saya hanya menginginkan agar kamu cepat menghancurkan Pangilon itu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan." "Apa yang terjadi jika bulan purnama itu tiba?" "Seserahan membutuhkan korban, lalu diarak menggunakan sintren. Karena itu, jika kamu benar-benar berani, malam ini juga kamu harus pergi menuju rumah Pak Luhur dan langsung menghancurkan Pangilon itu." "Dengan apa aku menghancurkannya, Pak?" "Keris ini, kamu harus menghancurkannya sebelum subuh." "Bagaimana jika gagal?" tanya Arya kepada teman Pak Bromo. "Kamu tidak akan bisa bertemu dengan teman-temanmu lagi, juga keluargamu. Kamu akan mati." Arya tersontak mendengar ucapan itu. Jiwanya mulai merasakan kegundahan, ragu. Mungkin hidupnya bisa ditentukan dengan momen ini. Apabila gagal, dia tak akan mampu bertemu dengan teman-temannya lagi. Teman Pak Bromo yang bernama Pak Sandi ini kembali melanjutkan. "Mengenai teman gaibmu, dia akan ikut membantu jika kamu berhasil menghancurkan 2 Pangilon kutukan." Aku merasa tidak enak dengan cara ini. Arya mulai merasakan keanehan. "Arya, satu kedipanmu aktif." "Benar, Pak. Aku melihat banyak korban." "Itu sudah resiko. Tapi jika tidak dihentikan, maka akan memakan banyak korban dan terus berjalan." Leones memegang pundak Arya. "Arya, tenangkan jiwamu. Jiwa yang bersih akan mampu menghadapi segala persoalan yang rumit. Jangan pernah merasa sendirian, oke?" Baru kali ini Arya melihat Leones tersenyum lebar. "Ingat, jangan sampai telat. Sekarang berangkatlah kalian menuju Cirebon. Selesaikan misi kalian. Jelas Pak Sandi." Mereka segera izin pamit. Leones memberikan sesuatu pada Andika. "Andika, ini kakak bawain peci buat ngaji Andika. Andika jadi orang yang bermanfaat ya. Semoga kamu suka." "Wah, pecinya bagus. Itu dari Kak Arya."
Kakak non muslim, jadi buat Andika aja ya. Terima kasih kak. Liones tersenyum. Mereka berangkat menuju Cirebon tempat Pak Luhur dan desanya Arya. Untuk penempatan sendiri saya samarkan, karena pihak narasumber tidak menginginkan penyebutan nama dan hanya menyebutkan daerah A. Sekarang kita kemana? Menuju daerah A. Daerah itu, kenapa? Tanya Arya. Setauku masih kental akan budayanya. Benar Nel. Arya masih memegangi keris yang berfungsi untuk menghancurkan pangilon kutukan. Pak, kalau aku gagal, maafin aku ya. Ngomong apa sih kamu? Yang penting yakin, serahkan sama yang kuasa. Liones mengetahui maksud dari satu kedipan Arya. Dia mendapati tanda-tanda kematian di antara mereka. Teman-teman, aku punya cara. Dengarkan, kita tidak akan bisa memasukinya langsung karena banyak sekali penjaga di luar rumah Pak Luhur. Untuk itu, kita menuju tempat Arya dan sehabis Isya nanti kita langsung menuju rumah Pak Luhur. Eva dan Nela, kalian bagian mencari dua pangilon. Pak Bromo menyekap Pak Luhur, sedangkan aku bersama Arya akan maju menghancurkan pangilon kutukan yang lainnya. Tunggu, berapa jumlah pangilon yang harus dihancurkan? Ada 8, jawab Pak Bromo. 8? Benar, itu di tempat yang terpisah. Setiap tempat akan ada penjaga, maka dari itu harus hati-hati. Mereka mulai memasuki daerah A di Kabupaten Cirebon. Sangat asri dan penduduknya ramah. Rumahku berwarna cat hijau di depan sana, sambil menunjuk arah rumah itu. Bukankah itu Bu Rahmawati ya? Tanya Nela. Benar, itu ibu tiriku. Mereka berhenti tepat di depan rumah itu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh alah, Arya, kapan datang ke Cirebon nak? Barusan Bu. Oh iya, ini kenalin teman-teman Arya dari Jakarta. Ini Eva, Liones, Nela, dan ini Pak Bromo. Salam kenal Bu. Iya, salam kenal juga. Ini siapa ya? Kok seperti tidak asing? Saya Bromo Bu, sepupu Warno. Oh iya benar. Dan ini kok ibu seperti sudah melihat ya? Iya benar Bu, saya Nela, anak dari Bu Ernawati. Sepupu ibu ya? Oh iya benar, Erna. Bagaimana kabar Erna? Sudah lama meninggal Bu. Turut berduka cita ya, saya semenjak merantau belum kembali ke Kuningan. Bulan kemarin saya ke Kuningan lalu dipinang oleh ayahnya Arya. Ayo silahkan masuk. Mereka menuju dalam rumah Arya. Ayah mana Bu? Ada di rumah Pak Luhur. Ayah lagi diobatin. Memangnya sakit apa? Biasa, ayah kan suka sakit-sakit gak jelas sekarang. Oh iya, diminum dulu. Rizky ada di rumah Bu. Rizky anaknya Pak Wahid. Iya Bu, ada kok. Tapi Pak Wahid baru saja meninggal minggu kemarin. Aku harus ke rumah Rizky. Arya izin menuju rumah Rizky. Dia tidak ingin meminta maaf perihal masalahnya dulu. Langkahnya terburu-buru, antara senang dan sedih. Meninggalkan sahabat seorang diri di kampung halamannya. Tampak seorang pemuda sedang memecahkan batu di belakang rumahnya. Rizky sekarang menjadi kuli pemecah batu. Ki, Rizky. Rizky tidak menengok. Arya mulai mendekatinya dengan menepuk pundaknya. Ki, apa kabar? Ini aku Arya. Apakah kamu baik-baik aja? Rizky mulai menatap Arya dan berbicara dengan nada meninggi. Mau apa kamu kesini? Udah puas tah? Udah puas? Bapak saya meninggal gara-gara kelakuan ibu tiri kamu, tahu nggak? Kamu kenapa meninggalkan saya sendiri? Arya tak terbendung rasa sedihnya. Bercampur haru, dia merasakan betapa terpukulnya Rizky hidup seorang diri. Ki, saya sudah di Cirebon lagi. Kamu jangan nangis Ki. Kamu ikut saya saja ya di Jakarta. Rizky lalu memeluk kaki Arya. Tak ada raga untuk bersandar. Tubuhnya melemah dan bersimpuh di hadapan Arya. Ki, aku sudah tahu siapa Pak Luhur. Rizky terdiam 1000 bahasa. Kamu sudah tahu tah? Iya Ki, rencananya malam ini kita akan hancurkan Pak Luhur. Kamu ikut bantu ya?
Rizky mengangguk. Oke, kamu nanti malam beritahu kami jalan menuju tempat Pak Luhur. Kita bergerak sehabis isya, tergantung perubahan jamnya. Arya, kalau mau aman jam 10-an. Oke siap, kamu sekarang siap-siap ya. Sementara itu, Pak Bromo dan yang lainnya masih menatap setiap jengkal rumah Arya. Pak Hanif ini sering sakit-sakitan. Dia sudah mengalami berbagai macam kejadian aneh, sehingga ibu bawa ke rumah Pak Luhur. Leones yang melihat sesuatu yang aneh di sisi kamar. Dia melihat wanita rambut panjang mirip Nining sedang menyisir rambutnya sembari bercermin. Tiba-tiba si Nining menengok menuju Leones dan dia tersentak kaget. Kenapa Leon? Tanya Eva. Gak apa-apa. Saya mau cari angin dulu ya. Iya, sekalian kamu susul Arya ya. Kita makan bareng-bareng dulu. Ibu sudah menyiapkan makanan untuk kalian. Leones segera menemui Arya yang masih di luar dan mendapatinya dengan Rizky. Arya, lu kemana aja sih? Ada apa emang? Gua lihat Nining di rumah lu. Arya, ini siapa? Tanya Rizky. Oh iya, kenalin. Nama saya Leones. Saya Rizky. Oh iya, Mas Leon melihat Nining di mana? Rumah Arya. Nining memang bersemayam di situ. Semua warga pun tahu, tapi tak ada satupun warga yang berani dan mampu untuk mengusirnya. Begini saja, kita harus cepat-cepat menghancurkan Pangilon itu. Penjaga di sana sangat banyak. Jelas Rizky sembari membereskan bajunya. Ada berapa yang inti? Penjaga khusus Pak Luhur hanya satu orang, bernama Pak Irsyad. Tetapi penjaga Pangilon itu sangat banyak, jelas Rizky. Lalu, apa langkah kita? Kita serang sebelum seserahan dimulai. Kapan? Tepat tengah malam. Jadi kita harus menggagalkan seserahan itu dengan menghancurkan Pangilon terlebih dahulu. Tanya Leones. Itu cara terbaik. Warga mulai melihat tingkah aneh mereka. Mereka saling mencibir dan merumpi satu sama lain. Arya, bawa teman-temanmu. Warga mulai tidak suka dengan orang asing. Iya Ki, aku sudah tahu sifat warga sini. Leones dan Arya kembali ke rumah. Rizky mempersiapkan hal yang serupa untuk serangan kejut sebelum seserahan. Eva dan Nela masih menatap posisi kamar Arya yang begitu kuat akan aura mistisnya. Fa, aku pernah melihat kamar ini. Ini seperti punya Asila. Itu namanya Pangilon keberkahan, jawab Ibu Rahmawati. Nak Ayu, kamu sepertinya pernah mengikuti sintren ya? Iya Bu, jawab Nela dengan gagap. Masih nari? Enggak Bu, sekarang fokus kuliah. Ya sudah, kalian pakai kamarnya Arya dulu. Nanti biar Arya yang di kamar bapaknya. Ibu tinggal ya Cahayu? Iya Bu. Eva dan Nela mulai keheranan dengan sikap aneh Bu Rahmawati yang tiba-tiba muncul. Ruangan dan seisinya seperti sudah dikuasai oleh dimensi pikiran Bu Rahmawati. Assalamualaikum Pak Bromo. Nela sama Eva kemana? Ada di dalam kayaknya. Ya udah saya periksa dulu. Arya masuk menuju kamarnya. Dia mendapati Eva dan Nela sedang dalam keadaan menggerutu. Ada apa, Fa? Tidak ada apa-apa. Arya menatap Pangilon yang berada di rumahnya. Pangilon inilah yang dimaksud oleh Pak Bromo. Pangilon kutukan. Arya, kita harus cepat-cepat menghancurkan seluruh Pangilon yang ada di rumah ini terlebih dahulu. Sepertinya seluruh Pangilon akan diambil dan diserahkan ke tempat Pak Luhur. Aku sudah tahu itu. Jadi, kapan kita akan bergerak? Jam 10 malam sebelum seserahan dimulai. Kamu yakin? Kita harus yakin bisa menghancurkan Pangilon itu dengan cepat. Kita harus selamat bersama-sama. Mereka berempat masih dalam rasa yang sama, yaitu kegundahan. Begini saja, kalian di sini dulu. Kita akan mencari cara bersamaan denganku. Lalu bagaimana dengan Pak Bromo? Dia akan menjaga mereka berdua, jawab Arya dengan tegas. Gua nggak yakin. Arya, kita baru beberapa jam di sini. Kita harus mampu mengadaptasi diri kita kepada lingkungan sekitar. Jangan bertindak sendiri dan gegabah. Iya, terus gimana? Gini,
Kita tahan sampai jam 10. Begitu jam 10, kita keluar bersama-sama dan menuju rumah Pak Luhur. Baiklah, jika itu jalan satu-satunya. Mereka menunggu hingga jam 10 itu pun tiba. Mereka sudah bersiap diri untuk memberikan serangan kejutan. Mereka berkumpul di dekat rumah Rizky. "Arya, keris dari Pak Sandi aman?" tanya Leones. "Aman." "Eva, udah pakai gelang lu?" "Udah Leon." "Pak Bromo udah siap?" "Sudah." "Arya, lu sama Rizky fokus cari pangilon kutukan dan hancurkan pangilon itu. Jangan ragu, gua bareng Eva akan menuju tempat bapak lu. Nela dan Pak Bromo akan menuju tempat Pak Luhur. Bagaimana? Sepakat?" Mereka mengangguk paham. Tampaknya mereka telah siap untuk menggempur rumah Pak Luhur. Tepat jam 10 malam, operasi serangan kejut dimulai. Mereka memasuki jalur belakang rumah. "Gila, rumahnya gede banget," ucap Leones. Mereka sudah memasuki ruangan belakang rumah Pak Luhur yang akan menembus langsung di lantai utama. Bagian kiri adalah tempat Pak Hanif. Lu sama Rizky harus naik ke lantai 2. Sedangkan Pak Bromo sama Nela menuju kamar Pak Luhur yang ada di bagian kanan. "Siap? Jangan sampai mati, Leon." "Tenang aja, gua gak bakal mati." "Ingat, ini bukan main-main. Kita harus cepat jalankan misinya." Ternyata strategi Leonis itu atas pengamatan Pak Bromo. Pak Bromo sudah tahu pasti bentuk ruangan dan tempat-tempat penting lainnya. Arya dan Rizky menuju lantai 2. Nela dan Pak Bromo menuju kamar Pak Luhur. Sedangkan Eva dan Leones berencana menyelamatkan Pak Hanif, ayah Arya. Mereka bergerak tepat jam 10. Acara seserahan akan digelar sebentar lagi. Kini mereka akan dihadapkan oleh dua pilihan, maut atau selamat. Arya menapaki setiap ruangan yang ada di lantai 2. Ruangannya sama persis seperti kejadian di bis. Arya melihat banyak ruangan yang berisikan pangilon. Sial, ruangannya banyak amat. "Arya, kita harus cepat. Pengawal Pak Luhur itu mengetahui keberadaan kita." Arya mencoba berkonsentrasi. Dia harus mendapat feel yang tepat. Di depan, Arya dan Rizky mengarah ke dua ruangan yang saling bersebelahan. Ruangan itu tidak terkunci dan tampak sebuah cermin yang ditutupi oleh tirai. Rekatan kayunya sama. "Cepat hancurkan Arya, jangan sampai telat." Arya menghujamkan keris pemberian Pak Sandi kepada cermin tersebut. Alhasil, cermin pertama hancur. Dengan pecahnya pangilon, Pak Luhur menyadari adanya gerakan dari Arya. Lalu dia bersiap-siap untuk melakukan seserahan. Sebelum bunyi gamelan itu berbunyi, itu artinya seserahan belum dimulai. "Aku akan menjaga di belakangmu." Arya masih mencari pangilon yang lainnya. Dia masuk ke ruangan yang berada di sebelahnya. "Arya, ada satu lagi tuh." Rizky berjaga-jaga di luar ruangan, berharap dia bisa memberikan sinyal kepada Arya jika ada sesuatu yang mendatanginya. Arya segera menghujamkan kerisnya kepada cermin kedua. Perasaan lega kini menyelimuti Arya. Dia seperti mendapat asupan tenaga. Masih ada 6 cermin lagi yang harus dihancurkan. Sementara itu, Nela dan Pak Bromo berada di depan kamar Pak Luhur. "Ingat aba-abaku, begitu aku masuk, kamu harus hujamkan dengan pasak ini." "Siap." Pak Bromo segera mendobrak pintu tempat seseorang sedang tertidur menggunakan jubah hitam. "Nela, sekarang!" Nela menghujamkan pasak besinya kepada Pak Luhur. Namun, tak ada kontraksi dan teriakan apapun. "Hah? Apa yang terjadi?" Nela segera membuka jubah itu dan ternyata sesuatu di balik jubah hitam itu adalah sebuah boneka yang berukuran hampir mirip dengan manusia. "Tidak mungkin kita dicegat." Pak Bromo langsung disekap menggunakan kain yang telah diberi obat bius dengan dosis tinggi oleh seseorang. Dia adalah Pak Irsyad, tangan kanan dari Pak Luhur. Ketika Nela ingin membantu Pak Bromo, kakinya disandungkan oleh sesuatu. Seperti ada yang menjatuhkannya dari bawah kasur Pak Luhur. Nela terjatuh. Dan benar saja, gerakan mereka telah diketahui oleh Bu Rahmawati. "Ayu-ayu tapi nakal,
Ini bukan zona bermainmu. Masih terlalu dini kamu menghancurkan kami. Ternyata benar. Jadi kamu yang telah membunuh ibu saya. Bu Rahmawati menjambak kepala Nela. Nela meludahi wajah Bu Rahmawati. Kamu akan kujadikan sebagai penari sintren. Mereka diseret menuju tempat seserahan. Teriakannya terdengar hingga membuat Leones dan Eva berada dalam kegundahan. Mereka berdua berdoa di dalam hati. Langkah perjuangannya sudah sejauh ini. Mana mungkin aku akan menyerah dengan begitu saja. Itu dia ruangan penyekapan Pak Hanif. Kita harus segera melepaskannya. Mereka berlari menuju ruangan itu. Namun baru saja beberapa langkah terdengar suara lirih Nining. Sial, itu Nining. Nining muncul dari belakang mereka, merangkak dengan perlahan. Tangannya mencakar-cakar lantai, rambutnya menjuntai panjang hingga ke lantai. Eva, kamu bebaskan Pak Hanif. Aku akan menahan Nining di sini. Dengan apa? Cepatlah. Eva membuka ruangan yang diduga sebagai tempat penyekapan Pak Hanif. Leones melukai jarinya dan menggunakan darahnya sebagai pagar gaib yang pernah diajarkan oleh Pak Bromo. Seketika muncul kobaran api yang mengelilingi tempat Leones. Leones menggenggam salibnya yang telah dicampurkan oleh darah. Nining berteriak kencang. Dia tidak bisa melewati kobaran api itu. Dia pun mengeluarkan teriakan yang membuat api itu padam seketika. Leones yang tidak bisa menahan teriakan itu langsung terpental jauh menuju ruangan. Leones terkapar tak berdaya. Eva pun telah ditangkap oleh Pak Luhur. Pak Luhur keluar dari ruangan tersebut sambil menyeret Pak Hanif dan Eva. Sihirmu belum ada apa-apanya anak muda. Kamu harus belajar banyak lagi mengenai jati dirimu. Arya akan kujadikan seserahan dan menjadikan tubuhku kekal abadi. Sudah 5 orang telah gugur, yaitu Pak Hanif, Eva, Bromo, Nela, dan Leones. Waktu seserahan dipercepat. Pak Luhur merasa Arya akan menghancurkan panggilan itu. Biarkan Nining dan pengawal sihir lainnya yang akan mengalahkannya. Apa tidak apa-apa. Kita telah mendapatkan 5 tikus. Baiklah Pak, aku akan mendampingimu. Wati, bagaimana dengan cermin terakhirnya? Tanya Pak Luhur. Sudah aku siapkan. Kini biarkan waktu yang akan menenggelamkan bagi siapa saja yang melawan kehendakku. Segerakan seserahan sekarang, teriak Pak Luhur kepada Pak Irsyad sambil menyeret Nela dan Pak Bromo. Pak Luhur memanggil Nining. Gagalkan Arya, ambil jiwanya. Nining tertawa lalu menghilang. Arya dan Rizky merasa aneh dengan Leones dan lainnya. Apakah mereka selamat atau tidak? Mereka berdua sangat khawatir dengan keadaan Leones dan lainnya. Ki, masih ada 6 lagi. Bantu aku jaga. Siap Ar. Arya segera memecahkan panggilan ketiga di ruangan yang berbeda. Namun begitu mereka akan menuju panggilan ketiga, mereka dihadang oleh 4 orang berjubah hitam sambil menjaga pintu. Arya, aku akan menerobos ke depan. Begitu menerobos, kamu segera ambil kesempatan untuk masuk, paham? Arya hanya mengangguk. Rizky segera menerobos ke depan. Rizky memukul orang-orang itu dengan brutal. Dia seperti kesetanan. Arya segera menghancurkan panggilan ketiga. Arya melihat Rizky kelelahan karena menghabisi orang suruhan Pak Luhur. Dia segera mencari ruangan lainnya. Ini panggilan keempat. Arya memasuki ruangan yang berisi panggilan keempat. Usahanya berjalan lurus hingga panggilan keenam. Namun ketika hendak menghancurkan cermin ketujuh, sosok Nining berdiri di hadapannya. Itu Nining. Benar, apa yang harus kita lakukan? Kita menghindar dulu, jaraknya terlalu dekat. Arya dan Rizky mundur sejenak. Dia merasakan endusan dendam dalam diri Nining. Jiwanya tertahan, hatinya tersiksa. Arya, jangan jauh dariku. Dia bisa melukaimu dengan cepat. Nining terbang ke arah mereka berdua. Arya dan Rizky langsung menunduk. Arya, cepat lari. Kita harus menuju ruangan itu. Arya dan Rizky berlari menuju ruangan terakhir. Sementara itu, seserahan sudah dimulai.
Alunan gamelan menemani lehainya si penari sintren yang tak lain dan tak bukan adalah Nela. Jika telah menjadi pemain sintren, maka dia tidak sadarkan diri sedang menari. Nela menari dengan eloknya. Sementara Liones, Pak Hanif, Pak Bromo dan Eva diikatkan di sebuah kayu balok besar yang mengikat mereka satu sama lain. Lalu seserahan pun dimulai. Bu Rahmawati meletakkan cerminnya di hadapan mereka. Siapakah yang akan kena dendam Nining dari masa lalu dan akan dijadikan tumbal? Kini habislah riwayatmu, Hanif. Kurang ajar kau, Wati. Kau telah mengkhianatiku. Bayi yang kau kandung adalah anak kita bersama. Sayang sekali, Mas. Bayi ini akan menjadi korban juga. Jadi kamu harus bersabar ya. Senyum Ibu Rahmawati. Eva segera memberikan pisau kepada Pak Hanif. Pak, ini pisau. Dari mana kau dapat? Tanya Pak Bromo. Sepertinya Arya sedang menghancurkan Pangilon ke-7. Jawab Eva. Kesempatan kita hanya sekali. Begitu Pangilon ke-7 dihancurkan, maka Pangilon ke-8 juga harus dihancurkan untuk mengeluarkan sosok Apta, teman gaibnya Arya. Jelas Pak Hanif. Arya masih dikejar-kejar oleh Nining. Dia tidak bisa masuk karena Nining terus mengganggunya. Suasana semakin mencekam manakala raga mereka diperhitungkan. Aku memanggilmu, aku mengundangmu. Jika kamu datang, berikanlah tanda. Arya mendengar suara itu. Rizky, seserahannya akan dimulai. Arya tinggal menghancurkan satu Pangilon lagi. Setelah itu dia serahkan kepada yang lainnya. Rizky segera memaksa tubuhnya untuk maju ke depan. Ruangannya mulai terlihat. Tangan Nining mulai menggapai tubuh Rizky. Nining menyeret tubuh Rizky hingga kehilangan keseimbangan. Arya dilanda keputusasaan. Dia harus segera menghancurkan Pangilon ke-7. Langkahnya sangat berat. Arya langsung memasuki ruangan tersebut. Kenapa ruangan ini begitu rumit? Di mana Pangilonnya? Pangilon ke-7 yang akan dihancurkan dibawa langsung oleh Nining. Kunti sialan, aku bukan anakmu. Saya tidak takut denganmu. Langsung saja kuntilanak itu menyerangnya. Sesaat Arya berkonsentrasi. Kerisnya dia rapalkan harapan dan doa. Aku ada karena kamu ada. Keluarlah Apta. Bersamaan dengan itu Pak Bromo berhasil membuka talinya. Dia mulai menyerang Pangilon ke-8 yang akan membuka teman gaib Arya. Apta, keluarlah. Nining terpental jauh ketika keris yang dihujamkannya mengenai tepat di Pangilon. Bersamaan dengan itu Pak Luhur tidak menyangka bahwa Pangilon terakhirnya telah hancur. Sialan. Setelah Pangilon 7 dan 8 hancur secara bersamaan, muncullah Apta sebagai sosok anak kecil dengan kaki yang terpasung. Senyumnya membuat kengerian bagi mereka yang berada di sekitarnya. Apta yang telah lama tersandera di Pangilon itu langsung menyerang Pak Luhur. Pak Irsyad dan Bu Wati melarikan diri. Begitu pula dengan yang lainnya. Pak Luhur tak bisa melakukan apapun. Sesaat kemudian Apta mencekik leher Pak Luhur. Pak Luhur tewas di tempat. Sosok Apta pun menghilang. Lalu Arya yang mengalami patah tulang pada tangan kanannya harus menyelamatkan Rizky. Namun Rizky telah didatangi oleh Apta. Apta, itukah kamu? Apta, maafin aku. Apta tersenyum. Dia kemudian berjalan menuju ruangan lain. Arya segera mengejar langkah Apta. Namun Rizky mulai siuman. Arya, Ki, kamu gak apa-apa kan? Aduh, gak apa-apa Ki. Gak apa-apa Ar. Syukurlah. Tadi ada apa ya? Perasaan aku pingsan. Siapa yang menyembuhkan lukaku? Apta Ki, dia membantu kita. Apta teman gaibmu. Arya mengangguk. Mereka segera menuju ke lapangan tempat seserahan dimulai. Di situ telah ramai warga. Bu Rahmawati dan Pak Irsyad telah ditemukan. Dia melarikan diri, sedangkan Pak Luhur masih tergeletak. Pak
Pak Bromo, bangun Pak. Pak, teriak Nela. Kenapa Nel? Tanya Liones. Pak Bromo tidak sadarkan diri. Ini mungkin karena Pak Bromo mengorbankan diri untuk menghancurkan Pangilon ke-8. Tidak mungkin. Mana bisa dia mati? Kita kan berjanji akan pulang bersama-sama. Berangkat dan pulang harus bersama. Arya dan Rizky menghampiri. Itu Arya, teriak Eva. Liones segera membantu Rizky. Lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa Leon. Tangan kananku patah nih kayaknya. Kenapa dengan Pak Bromo? Pak Bromo menyerahkan diri. Dia dijadikan seserahan. Dia memecahkan Pangilon ke-8 agar Apta dapat membantu kita. Mereka saling merangkul. Pak Bromo dan Pak Warno, jasa kalian untuk desa ini sungguh luar biasa. Apta kemana? Tanya Pak Hanif. Aku tidak tahu. Dia menuju ruangan lainnya. Di saat aku ingin mengejar, dia telah menghilang. Warga saling membaur dan membantu Arya dan yang lainnya. Keesokan harinya, Pak Bromo dimakamkan bersebelahan dengan makam para leluhur. Arya dan yang lainnya tak kuat menahan kesedihan yang amat mendalam. Istirahatlah dengan tenang, Pak. Kau yang mengadopsiku dari kecil. Walau kita berbeda agama, kau mengajarkanku rasa toleransi yang besar. Terima kasih, Pak. Liones tak kuasa menahan tangisnya. Begitupun Eva dan yang lainnya. Kalian, terima kasih ya. Kalian telah membantu Arya untuk menyelesaikan teka-teki rumit ini. Jelas Pak Hanif. Nela dan yang lainnya tersenyum. Ketika mereka mulai kembali, mereka mendengar suara anak kecil berlarian. Sembari mengucapkan, main yuk. Berakhir sudah cerita teman gaib ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga dapat menghibur. Cerita ini tidak 100% kisah nyata, tapi berdasarkan pada kejadian nyata. Sekedar informasi, buku Batur Gaib oleh Restu Wiraatmaja sudah dibuka pre-ordernya. Bagi kalian yang ingin mengoleksi bukunya, kalian dapat menghubungi kontak yang akan saya sertakan di deskripsi. Baiklah, episode kali ini telah berakhir. Sampai jumpa lagi dengan saya Tama dalam episode Ada Apa Gerangan selanjutnya dengan kisah-kisah misteri lainnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.